Hai semua, kembali lagi di channel kita Cendela Film. Kali ini aku mau nge-review film yang berjudul The Shawshank Redemption. Di film ini menceritakan arti persahabatan dan kekerasan dalam tahanan penjara. Andy adalah seorang direktur bank yang difitnah oleh pengacaranya sendiri dengan kasus pembunuhan istrinya. Dia harus ditahan dengan kesalahan yang tidak dilakukannya. Kejadian itu begitu cepat. Andy membawa pistol yang ingin menakut-nakuti anak dan istrinya, membuat dia menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan istrinya. Pengacara yang harusnya membelanya dalam kasus ini malah menjerumuskannya dalam masalah besar ini. Malah Andy yang diduga membunuh istrinya ketika istrinya sedang berselingkuh dengan seorang pemain golf. Andy pun menjadi salah satu tahanan baru yang akan masuk ke dalam penjara itu. Hari-hari Andy hanya berdiam saja di dalam tahanan itu. Setelah beberapa bulan ditahan, barulah dia berkata dengan seseorang. Dia bernama Red. Andy meminta bantuan dengannya untuk mencari sebuah martil. Red berkata dia akan memberikannya, namun dengan bayaran yang setimpal. Andy pun menyetujuinya. Setelah martil itu sudah didapat Andy, beberapa insiden yang tidak terduga dialami Andy. Ada orang di tahanan itu yang memiliki penyakit tidak normal atau bisa dibilang homo. Homo itu sudah beberapa lama ini memantau Andy. Namun Andy dikeroyok dan mau tidak mau menerima perilaku homo itu. Setelah kejadian itu, Andy dan beberapa temannya terpilih sebagai orang pekerja. Andy memberanikan diri untuk menawarkan sebagai pekerja atau bisa dibilang sebagai tempat penyimpanan uang-uang yang diseludupkan oleh polisi dan pekerja kepolisian yang tidak bertanggung jawab. Polisi pun menyetujuinya. Andy hanya meminta bayaran dengan beberapa bir saja. Polisi pun memberikannya. Andy melihat beberapa temannya hanya tersenyum dengan tipis. Andy dan Red menjadi teman. Mereka berdua saling cerita tentang kasus mereka berdua. Ternyata Andy dan Red sama-sama di penjara tanpa kesalahan yang dilakukan. Andy dan para tahanan lainnya menonton film. Karena Andy yang bisa membuat para tahanan bisa menonton film itu, Red akan memberikan sesuatu yang Andy minta. Andy hanya meminta poster, Red pun akan mengusahakannya. Lagi-lagi para pria homo itu menangkap Andy. Kali ini yang diminta pria homo itu mengisap alat kelaminnya. Lalu Andy mengancam bakal menggigitnya sangat keras dan tidak akan melepasnya. Kemudian beberapa tahanan itu pun hanya memukulinya saja. Karena takut dengan perkataan Andy, membuat Andy 1 bulan dirawat di dalam rumah sakit. Pria homo tadi pun dihajar polisi sampai habis-habisan, membuat dia tidak bisa berjalan dan patah tulang. Teman-teman Andy yang sudah menunggu kedatangan Andy sudah menyiapkan poster yang diinginkan Andy. Andy yang kembali lagi ke tahanan melihat sudah ada poster yang dimintanya. Semua tahanan diperiksa, namun ketika polisi berada di kamar Andy, tidak ada barang yang mencurigai. Polisi pun pergi dari kamar Andy. Andy mendapatkan pekerjaan barunya. Dia ditugaskan sebagai pekerja perpustakaan, menggantikan kakek tua itu. Andy pun mendatangi perpustakaan itu. Andy dan kakek sedang bercerita-cerita. Seorang polisi mendatanginya dan berkata bahwa dia kesulitan mengatasi tentang perpajakan anaknya. Andy pun bercerita dengannya. Kakek itu akan segera bebas, namun dia tidak mau bebas sehingga dia mau membunuh salah satu tahanan lain yang mengabarkan bahwa surat perintah pembebasan dia sudah dikeluarkan. Red pun menceritakannya bahwa kakek itu sudah 50 tahun di penjara, jadi dia tidak ingin dibebaskan. Tidak lama kakek itu keluar dari tahanan. Dia bekerja di satu toko. Di toko itu dia sangat kesulitan dan di rumah dia juga kesunyian. Kakek itu memutuskan untuk bunuh diri, menggantung dirinya di kamar. Masuk tahanan baru. Dia bernama Tommy. Tommy tahanan dengan kasus mencuri. Dia anak yang tidak tahu membaca dan tidak mengenal huruf. Andy membantunya untuk ujian. Dia pun berhasil.
Tommy menanyakan kasus Andi. Red menceritakannya. Tommy menyadari bahwa beberapa tahun lalu dia pernah ditahan dan di situ ada salah seorang teman tahanannya yang membunuh seorang wanita. Wanita itu adalah seorang istri dari manajer bank. Namun dia selingkuh dan dibunuh oleh temannya tadi. Red langsung mengajak Romy untuk menceritakan semuanya. Setelah Andi mengetahuinya, Andi meminta bantuan kepada salah seorang pengurus tahanan tersebut. Namun dia bukan ditolong, Andi malah dipenjarakan selama 2 bulan di ruangan yang sangat sempit. Tommy yang tadi mau menjadi saksi pun, dia malah dibunuh dengan kelicikan penjaga dan pengurus penjara itu. Memberi kabar ke Andi bahwa dia berusaha melarikan diri dan polisi harus menembak matinya. Andi pun bekerja sebagai pengurus perpajakan setiap polisi dan sekaligus mengurus perpustakaan yang disulapnya menjadi tempat yang lebih rapi dan nyaman. Namun ada seorang polisi dan pekerja yang melakukan kecurangan, penyeludupan beberapa uang untuk masa pensiun dia nanti. Lama berjalannya waktu, tidak ada yang mengetahui rencana Andi. Andi orang yang pintar, tidak pernah ada yang memperhatikan Andi, yang sering membuang rontokan dinding yang dijebolnya. Dia berhasil lolos dari tahanan. Hari terakhir dia ditahan, dia disuruh untuk pergi membawa baju petugas untuk mencucinya. Namun dia tidak membawa baju itu. Dia mengambilnya dan memakainya. Dia berhasil melarikan diri dari terowongan yang dibuatnya, melewati lubang tinja. Dia membawa uang milik petugas itu yang lumayan banyak. Kedua petugas itu pun tertangkap, namun satunya lagi memutuskan untuk menembak dirinya sendiri. Tidak lama itu Red pun bebas dari tahanannya. Dia ingat apa yang dikatakan Andi, bahwa setelah keluar harus mencari tempat yang dikatakannya. Red pun mencari tempat yang dikatakan Andi, sehingga Red tahu petunjuk di mana keberadaan Andi. Akhir dari cerita ini mereka kembali berjumpa. Di film ini menunjukkan kecurangan, arti kehidupan, dan persahabatan yang kekal. Sekian dan terima kasih.